Pemberian abolisi terhadap Tom Lembong menuai banyak opini. Ada yang menilai bahwa memang sudah tepat pemberian abolisi ini. Ada pula yang menilai ini merupakan konfirmasi bahwa politisasi hukum memang terjadi. Ada pula yang khawatir hal ini akan menjadi presiden buruk terhadap pemberantasan korupsi. Tom Lembong mengatakan bahwa akan terus ikut menyuarakan kebenaran. Dan untuk membahas hal ini lebih dalam sudah bergabung bersama kami kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore. Pak Ari, sebelum kita membicarakan opini-opini yang beredar, mulanya saya mau bertanya sebenarnya kronologis pemberian abolisi oleh Presiden ini seperti apa? Catatan bahwa sidang vonis berlangsung pada 18 Juli yang lalu, komunikasi mengenai abolisi ini terjadi kapan? Ya, ini terus terang kami sendiri tidak mengetahui tentang rencana dan untuk pemberian abolisi ini. Itu kita mengetahuinya baru malam sebelum keluarnya abolisi. Kami dihubungin oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko menghubungi saya selaku penasihat hukumnya Pak Tom Lembong menjelaskan tentang abolisi ini. Nah, di situ kami tegaskan bahwa apa yang pemahaman abolisi yang diberikan ini dijelaskan di sana betul-betul hanyalah ada untuk kepentingan supaya kondisi ke masyarakat semakin baik, semakin kondusif. Nah, karena dalam pemberian abolisi ini tidak perlu adanya pengakuan atas kesalahan, sehingga kita melihat bahwa ini hal yang positif. Untuk itu saya dan tim langsung malam itu bergabung kami untuk memutuskan apakah menerima atau tidak abolisi ini. Nah, dari keputusan tim penasihat hukum dan keluarga dan sahabat-sahabatnya beliau diputuskan bahwa kita menerima abolisi ini. Karena misi ini adalah koreksi negara atas proses hukum yang tidak akan menghasilkan keadilan. Jadi negara melihat nih bahwa ketidakadilan sudah muncul dan itu percuma diteruskan, malah akan menjadi dampaknya negatif gitu. Tetapi kalau kita melihat secara jujur, sebetulnya ini karena dukungan masyarakat. Karena dukungan masyarakat, kepedulian masyarakat, netizen, media yang begitu kuatnya memberitakan dan menyampaikan ketidakadilan ini sehingga ini menggugah pemerintah untuk mencarikan solusi yang terbaik terhadap permasalahan hukum ini. Pak Ari, Saya rasa seperti itu. Pak Ari, apakah dengan pemberian abolisinya ini secara tidak langsung sebenarnya mengkonfirmasi adanya politisasi hukum, khususnya di kasus Pak Tom Lembong? Kalau soal abolisinya sih soal lain ya. Tapi sebelum abolisi itu sendiri, memang permasalahan ini permasalahan politisasi. Kita sudah akui. Karena begini ya, untuk dinilai bahwa ini adalah kasus hukum, harus memiliki standar hukum yang jelas. Makanya itu tadi kita sampaikan bahwa proses abolisi ini sudah selesai dan sudah kita terima itu satu keniscayaan. Tetapi yang paling penting adalah kedepannya bagaimana, gitu. Karena sesuai yang disampaikan oleh Pak Tom Lembong, bahwa dia akan memperjuangkan ketidakadilan ini. Dia akan memperjuangkan tentang masyarakat yang timpa keadilan ini. Nah, sehingga itu harus dimulai dari dirinya. Nah, dalam proses Pak Tom Lembong, itu sudah terjadi banyak penyimpangan. Dari proses ketika pada waktu penyidikan, proses ketika pada waktu penuntutan. Nah, sehingga mengharapkan adanya goodwill dari pimpinan-pimpinan lembaga ini untuk melakukan evaluasi terhadap misalnya jaksa penyidik, jaksa penuntut, hakim yang memeriksa perkara ini, supaya betul-betul hal ini dipahami, jangan diulangi. Nah, jadi ketika nanti ke depan, ya kita tidak tahu, kita kan akan bernegara ini cukup panjang. Pada waktu ada tindakan-tindakan yang kaitan dengan politik, maka jaksa ataupun hakim tidak akan mau. Karena kenapa? Karena suatu saat mereka yang akan diperiksa, mereka yang akan diadili, mereka yang akan ditanyakan. Sehingga betul-betul jaksa-jaksa dan hakim-hakim ini profesional dalam mengambil tugasnya. Supaya jangan lagi dicampur adukan dengan kepentingan-kepentingan politik, seperti itu. Pak, tapi Kejaksaan sudah mengatakan bahwa sebenarnya prosesnya prosedurnya sudah tepat, tidak perlu ada evaluasi terkait dengan abolisi ini. Nah, itulah yang harusnya cara berpikir seperti itu yang harus kita perbaiki. Karena sekarang
Kalau sudah tepat tidak mungkin muncul abolisi ini. Kan gitu cara berpikirnya. Abolisi ini muncul karena ada keresahan masyarakat. Ada teriakan masyarakat. Ini ada ketidakadilan yang nyata di hadapan mereka. Mereka merasakan, mereka melihat. Sehingga sekarang jangan kita munculkan ego kita. Memang kalau dikatakan pihak-pihak yang sekarang terlibat dalam prosesnya perkara Pak Tom Lembong pasti akan mengatakan bahwa kami sudah prosedural, bahwa kami sudah sesuai dengan hukum. Tapi coba kita kupas lebih jauh, evaluasi lebih jauh. Makanya tolong pimpinan-pimpinan yang tidak terlibat dengan permasalahan ini yang mengambil sikap seperti itu. Supaya ke depan kawan-kawan di kejaksaan, karena begini ya, kita sangat mengakui dan menghargai atas prestasi-prestasi kejaksaan. Dan banyak sekali jaksa-jaksa yang baik. Tetapi ketika ada jaksa yang salah, kita harus dilakukan evaluasi supaya kejaksaan ini jauh lebih baik ke depannya. Karena di pimpinan-pimpinan kejaksaan itu banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang pintar, dan yang paling penting mereka yang punya nurani keadilan. Sehingga kalau proses ini dibiarkan menjadi salah, loh, bukan tidak mungkin loh terjadi lagi kepada orang lain yang mungkin tidak punya kemampuan akses media cukup baik, tidak punya kemampuan menyampaikan ke publik cukup baik, atau tidak punya kemampuan akses-akses lainnya. Lalu bagaimana nasib mereka? Itu yang harus dipikirkan. Pak Ari, selain berharap bahwa adanya evaluasi internal yang dilakukan, ada upaya lainkah yang akan dilakukan oleh Pak Tom Lembong? Ya tentu, nanti kita akan secara bertahap melakukan langkah-langkah ya, baik itu terhadap kasus ini maupun terhadap kasus-kasus yang mempunyai masalah tentang keadilan. Nah, tetapi saya katakan lagi bahwa proses tadi tidak hanya stop pada jaksa penuntut dan jaksa penyidik, tapi juga kepada hakim pemeriksa. Karena secara kasat mata, semua orang melihat bagaimana standar dalam hakim membuat putusan. Bagaimana putusan yang baik itu. Ini kesempatan kita untuk evaluasi loh. Karena kan kita tahu hakim-hakim kita sudah dinaikkan gajinya oleh Pak Presiden. Sehingga diharapkan betul hakim-hakim ini hakim-hakim profesional. Jangan karena titipan, jangan karena ada maksud-maksud tertentu, lalu menjadi tidak profesional. Misalnya kita ambil contoh, harus dicek kenapa hakim memasukkan kalimat ekonomi kapitalis. Itu kan sederhana. Semua publik, semua tokoh, semua akademisi menanyakan muncul dari mana ide ekonomi kapitalis itu. Nah ini kan bisa ditanyakan, ada fungsi pengawasan. Mahkamah Agung sudah memiliki fungsi pengawasan. Bisa periksa itu hakim. Bisa tanya, Anda masukkan kalimat ini maksudnya apa? Dan kenapa Anda masukkan ini? Dari mana Anda bisa masukkan kalimat ini? Sehingga kenapa ini penting? Ini supaya jangan terjadi kepada orang lain. Jangan lagi hakim-hakim nanti ketika memutus perkara ada beban. Bayangkan seandainya semua hakim-hakim kita tanpa beban memutus perkara. Mereka lakukan secara profesional. Pak Ari, indahnya hukum kita. Pak Ari, dugaannya Tidak titipannya khawatir dari lagi. siapa? Titipannya dari siapa? Beban apa yang kemudian diemban oleh hakim kemarin hingga putusan dibacakan? Dan juga semalam Pak Tom mengatakan bahwa berharap sistem hukum ini memihak kepada kebenaran dibanding kepentingan sempit tertentu. Apakah tadi ada hubungannya dengan kepentingan sempit tersebut dan apa yang dimaksud kepentingan sempit tersebut? Ya betul, harus kita akuin. Kalau kami Mbak, kami kan profesional lawyer, kami hanya menilai dari keganjilan-keganjilan yang ada yang kami temuin. Kita tidak punya kompetensi menilai politik terlampau jauh. Tetapi dari keganjilan-keganjilan tersebut, itu sebagai dasar untuk membuka nih tabir gelap dalam proses penegakan hukum ini. Tabir gelapnya di mana? Karena kita sudah tahu nih sejak dikeluarkan abolisi, bahwa kita sadar betul bahwa presiden kita saat ini dan anggota DPR ternyata mendukung upaya untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Dan mereka menegaskan bahwa mereka tidak cawe-cawe terhadap proses penegakan hukum yang dirasakan oleh masyarakat ini. Itu kan tegas dari mereka. Nah artinya ada pihak yang sekarang berkepentingan terhadap proses hukum yang tidak benar ini. Nah mulainya dari mana? Mulainya dari mereka-mereka yang pelaksana, dari jaksa penyidik, dari jaksa penuntut, dari hakim pemeriksa. Dari situ akan bisa ketahuan di sana. Nah, seandainya kita betul-betul mau mengevaluasi total perbaikan hukum di negara kita, ini perlu diungkap. Perlu diungkap. Sehingga jangan sampai hakim-hakim yang seperti ini menimpa, dia memegang perkara, lalu menimpa orang-orang lain. Ini kan perkara yang menarik perhatian publik, perkara Tom Lembong. Bayangkan kalau ini nggak ada liputan media, nggak ada sorotan.
apakah ada upaya buat mereka kalau mereka diperlakukan tidak adil seperti ini? Tiba-tiba hakimnya memutus, nggak ada fakta persidangan, kamu diputus bersalah, kamu ekonomi kapitalis, kan jadi kacau negara kita kalau seperti itu. Itu artinya Sebetulnya ini kesempatan Itu emas. artinya Jadi sebenarnya paling penting ada dugaan kekuatan besar di balik jaksa, di balik hakim dalam kasus ini. harusnya begitu, harusnya begitu. Nanti itu tugasnya dari pihak pengawas mengevaluasi itu. Semoga pihak pengawas-pengawas kita masih objektif untuk melakukan tugasnya. Misalnya Komisi Yudisial, Hakim Pengawas bisa melakukan itu. Jangan ini menjadi goes without punishment, berlalu begitu saja. Sehingga 9 bulan yang apa yang dialami oleh Pak Tom Lembong menjadi seperti tidak ada gunanya. Nah, Pak Tom Lembong tidak menaruh dendam apapun. Ini sudah satu konsekuensi kehidupan bagi dia. Dia terima dengan seikhlasnya. Tapi perbaikan kawan-kawan kita jaksa, kawan-kawan kita hakim, karena di sana masih banyak sekali hakim-hakim yang baik, jaksa-jaksa yang baik, mereka yang kita pintar dan punya nurani masih banyak sekali. Sehingga yang tidak benar, yang tidak baik ini dievaluasi supaya mereka jangan tampil ke depan untuk menangani perkara-perkara yang penting. Baik, Pak Ari, tadi menyatakan bahwa akan ada langkah yang akan dilakukan. Langkah apa yang bisa dilakukan dan akan diambil untuk membantu menyingkap dugaan kekuatan besar di balik ini semua, dugaan siapa yang cawe-cawe di balik ini semua, langkah apa yang akan diambil? Kita akan lakukan langkah secara sistematis dan bertahap, Mbak. Jadi kita pertama sekarang mengevaluasi dulu dari pelaksana-pelaksana ini. Nanti dari situ ketika sudah mulai muncul ya, kita akan sampaikan ke publik apa langkah-langkah kita selanjutnya. Tapi yang jelas komitmen kami, Pak Tom Lembong dan kami juga tim penasihat hukum tidak akan membiarkan ini berlalu. Goes without punishment ini bahaya sekali. Karena memang hal ini akan terjadi kepada masyarakat lainnya. Dan tidak hanya karena saat ini akan terjadi 5-10 tahun ke depan. Bayangkan yang sebuah kebijakan bisa diadili, lalu proses yang tanpa dasar bisa berlangsung, bisa seakan-akan benar gitu. Tapi ternyata kan masyarakat kita sudah semakin pintar. Semua permasalahan bisa diketahui oleh masyarakat. Nah, bayangkan seandainya media tidak meliput, masyarakat tidak menanggapi, lalu orang kena kasus seperti ini, lalu dibiarkan begitu saja. Kan tidak adil menjadinya. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa Pak Tom Lembong sudah ikhlas terhadap semua yang dia timpa saat ini, tetapi evaluasi total terhadap proses ini harus dilakukan. Baik itu kepada jaksa penyidik, jaksa penuntut, dan hakim pemeriksanya. Seperti itu, Mbak. Dan itu artinya proses pengungkapan kebenaran masih akan terus berjalan ya Pak, dan kami akan menunggu perkembangannya seperti apa. Terima kasih Pak Ari Yusuf Amir, kuasa hukum Tom Lembong telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Terima kasih.